Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Nama saya sama anak Jelaris Hendra Dimasa, tahun saya 34. Saya Rizky Aditya Firdaus dari absen 30. Kenalkan, nama saya Arya Sumanda. Perkenalkan, nama saya Revolusi Sandra, nomor absen 29. Perkenalkan, nama saya Meli Junindias, absen 23. Perkenalkan, nama saya Khalifah Habibie, absen 19. Perkenalkan, nama saya Madhafi Gafar, absen 4. Perkenalkan, nama saya Algorismi Energi Abdi absen 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembukaan. Sejarah mencatat bangsa Barat menjajah ke belahan bumi lain sejak abad ke-15 Masehi, termasuk sampai ke Nusantara atau Indonesia. Penjajahan samudra oleh orang-orang Eropa ini kemudian menjadi penaklukan dan penjajahan atau kolonialisme bahkan imperialisme. Apa latar belakangnya? Portugis menjadi bangsa Eropa pertama yang berlayar hingga ke kepulauan Nusantara. Alfonso de Albuquerque memimpin sekitar 18 kapal yang mengangkut 1.200 orang. Rombongan Portugis ini menaklukkan Malaka pada 1511, lalu menyasar Maluku pada 1512. Dari sini sejarah kolonialisme di Indonesia bermula. Rempah-rempah menjadi alasan utama Portugis menyambangi Nusantara. Kapten Portugis ini kemudian diikuti oleh kerajaan tetangga Spanyol di Maluku. Portugis dan Spanyol terlibat konflik. Portugis bergabung dengan kerajaan Ternate melawan Spanyol yang merangkul kerajaan Tidore. Tak hanya Spanyol dan Portugis, penjelajahan samudra yang menjelma menjadi kolonialisme dan imperialisme itu nantinya juga diikuti oleh bangsa-bangsa Eropa lainnya, termasuk Belanda, Prancis, Inggris, Italia, Belgia, hingga Jerman. Apa latar belakang bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra? Salah satu penyebab utama dari jatuhnya Konstantinopel pada 1453 dari Kekaisaran Bizantium atau Romawi Timur ke Kesultanan Turk Utsmani di bawah pemimpin Mehmed II. Penaklukan Konstantinopel, sekarang Istanbul, menjadi salah satu tonggak peristiwa penting yang mengubah sejarah peradaban manusia. Bangsa Eropa sampai ke Nusantara. Putusnya jalur perdagangan Asia Eropa mendorong kerajaan-kerajaan di Eropa untuk mencari jalur perdagangan baru. Kali ini tak lewat darat yang sudah dikuasai Turki Utsmani tertutup. Sedang mencari jalur lain lebih sulit dan berbahaya. Maka dicobalah menelusuri surga rempah-rempah lewat pelayaran. Laut menjadi jalan yang ditempuh bangsa Barat untuk menemukan rempah. Portugis dan Spanyol menjadi yang pertama melakukan penjelajahan. Mereka akhirnya berhasil mencapai kepulauan rempah-rempah di timur jauh Asia Tenggara. Tahun 1512, armada laut Portugis sampai ke Malaka. Portugis tiba di Kepulauan Nusantara dengan membawa serta 1.200 orang dan 17 atau 18 buah kapal. Ini merupakan awal mula kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Spanyol juga datang ke Nusantara setelah Portugis. Belanda pun demikian. Bahkan Belanda memiliki pengaruh yang jauh lebih dalam ketimbang dua bangsa Eropa sebelumnya, karena penjajahan yang terjadi kemudian dan berlangsung amat lama. Peristiwa Perang Salib. Perang Salib merupakan perang yang melibatkan masyarakat dari Eropa melawan Turkis, Seljuk, dan orang Arab. Perang ini berlangsung selama 200 tahun dan terbagi menjadi 7 periode. Perang ini disebut Perang Salib oleh orang miskin dan Perang Suci oleh kaum muslim. Perang Salib disebabkan karena perebutan kota Yerusalem. Perang yang berlarut-larut ini membuat jalur perdagangan Asia Eropa menjadi terputus. Perang ini juga berdampak pada habisnya kekayaan bangsa Eropa karena dialokasikan untuk peperangan. Jatuhnya Konstantinopel. Tahun 1453, Khalifah Utsmaniyah yang berpusat di Turki berhasil menguasai Konstantinopel, kota
mencari rempah-rempah. Alasan terbesar kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia adalah demi rempah-rempah, karena rempah-rempah merupakan bahan baku yang sangat berharga di Eropa. Bangsa Eropa menjadikan sebagai bahan baku obat, parfum, makanan, dan pengawet makanan. Orang-orang Eropa kala itu mesti menyembelih semua ternaknya, jika tidak, ternak akan mati karena suhu dingin. Oleh karena itu, bahan pengawet makanan waktu itu adalah rempah-rempah. Nusantara waktu itu sudah terkenal sebagai penghasil rempah-rempah. Namun, Portugis, Spanyol, dan juga Belanda tidak datang ke Indonesia hanya untuk memenuhi kebutuhan warganya, tapi mereka juga berniat untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah. Perkembangan teknologi dan sains. Setelah kekalahan di Perang Salib, perkembangan teknologi dan sains di Eropa justru berkembang pesat seiring berakhirnya fase abad gelap dan digantikan dengan Renaissance alias abad pencerahan sejak abad ke-15 Masehi. Selain itu, kekalahan perang saling membuat bangsa-bangsa Eropa menyadari kekuatan mereka dalam hal teknologi dan ilmu pengetahuan. Dalam masa-masa itu muncul teori heliocentrisme yang diperkenalkan oleh Nicolas Copernicus dan Galileo Galilei. Pembuktian bahwa bumi berbentuk bulat dan mempunyai orbit yang mengelilingi matahari dapat dilakukan setelah ilmu astronomi ditemukan dan berkembang. Teori ini membuka tabir bahwa pengetahuan orang Eropa atas dunia ternyata begitu sempit. Maka muncul keinginan untuk mencari tahu hal-hal yang belum diketahui tentang alam semesta, dan geografi dunia, dan tentang bangsa lain yang ada di belahan dunia lain. Keinginan untuk menjelajah tersebut ditunjang oleh berkembangnya teknologi pelayaran seperti ditemukannya kompas, meriam, dan alat-alat lainnya. Juga perkembangan ilmu astronomi dalam navigasi pelayaran, teknologi dan pengetahuan membuat pencarian tempat penghasil rempah-rempah dapat dilakukan dengan melalui laut, tidak melalui darat yang sudah terputus karena jatuhnya Konstantinopel. Semangat 3G. Pada akhirnya, penjelajahan samudra yang dilakukan bangsa-bangsa Eropa disertai semangat 3G, yakni gold atau kekayaan, glory atau kejayaan, dan gospel atau menyebarkan agama Nasrani. Gold berarti keinginan memperoleh kekayaan di wilayah-wilayah baru yang ditemukan. Kekayaan yang dieksploitasi dari daerah baru itu kemudian digunakan untuk kepentingan kerajaan atau negara imperialis. Glory diartikan sebagai kejayaan atau untuk menguasai wilayah yang didatangi dan dijadikan sebagai koloni. Indonesia misalnya pernah cukup lama menjadi jajahan Belanda. Gospel merupakan misi menyebarkan ajaran Nasrani atau Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Misionaris bangsa-bangsa Eropa menyebarkan agamanya di wilayah-wilayah baru yang mereka datangi. Teori heliocentris. Teori heliocentris dicetuskan oleh Copernicus, di mana menyatakan bahwa bumi itu bulat. Ferdinand Magellan, pelaut pertama yang berhasil mengelilingi dunia dan membuktikan bahwa bumi itu adalah bulat. Perkembangan merkantilisme, revolusi industri, dan kapitalisme. Merkantilisme adalah suatu paham kebijakan politik dan ekonomi suatu negara dengan tujuan untuk memupuk hasil kekayaan berupa emas sebanyak-banyaknya sebagai standar kesejahteraan dan kekuasaan negara itu. Untuk mencapai tujuan itu, muncullah semangat dari beberapa negara mencari daerah jajahan. Revolusi industri merupakan pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang yang dikerjakan oleh tenaga manusia ataupun hewan menjadi tenaga mesin. Salah satu penemuan baru yang dilahirkan oleh revolusi industri adalah mesin uap. Teknologi tersebut memudahkan bangsa barat untuk melakukan pelayaran ke Indonesia. Sementara kapitalisme adalah suatu paham yang beranggapan bahwa perekonomian untuk mendapatkan keuntungan besar harus mempunyai modal yang lebih besar pula. Menurut kapitalisme, seseorang atau negara bebas untuk memupuk kekayaannya, termasuk dengan menjajah negara lain. Sekian dari kelompok kami, wassalam.